Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Wahhab bi syarhi manhajit tullab nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi darain amin. Faslun fi arkanis saumi. Arkanuhu thalathatun wa 'abbara anha al-asl bisyuruti. Wa tasmiyatilah arkanan kama dhairihi al-atiyah fi ghairil haji wal umrah min ziyadati. Ahaduha niyatun likulli yaumin ka ghairihi minal ibadati wa tasrihu bi'tibariha kullu yaumin min ziyadati. Wa yajibu li fardihi walau nadharan aw qada'an aw kafaratan aw kana nawi sawiyan tabyituha walau min awalil laili li khabari man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu wa sahahuhu wa huwa mahmulun 'alal fardi bi qarinati khabari Aisyata al-ati wa ta'yinuhu ay al-fardi qala fil majmu'i wa yambagi ishtiratu ta'yini fi sawmi ratibi ka'arafata wa asyura'a wa ayyamil bidhi wa sittatin min syawalin karawati bis salati wa ujibu bi anna sawma fil ayyamil madhkurati munsarifun ilaiha bal law nawa bihi ghairaha hasalat aidan katahiyatil masjidi li annal maqsuda wujubu saumin fiha wa tasih an-niyatu wa in ata bi munafin li saumi ka an jama'a aw istaqa'a aw nama aw inqata'a nahwu haydin kanifasin ba'daha lailan wa tamma fihi fi suratil inqita'i aktsaruhu ay nahwul haydi aw qadrul 'adati fala yajibu tajdiduha li adami munafati syai'in min dzalika laha. Wali anna dhahira fi suratil inqita'i istimrarul 'adati fa illam yatimma laha ma dzukira lam yasihha shaumuha li annaha lam tajzim bi niyati wa lam tabni ala aslin wa ta'biri bi munafin a'ammu min ta'birihi bil aqli wal jima'i wa nahwin min ziyadati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala faslun ay hadza fasal fi arkanis shaum. Adapun fasal ini menjelaskan tentang rukun puasa, rukun-rukun puasa. Arkanuhu, rukun-rukun puasa salah satu itu ada 3. Di dalam kitab Hasyi al-Bujair, di dalam kitab Hasyi al-Jamal dikatakan fil Anwar. Kitab Al-Anwar ini dikaji juga oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syaikhawi. Al-Fakir sempat hadir ya di majelisnya online waktu itu. Rabi'an ada 4, ada yang keempat. Ini nanti di dalam kitab Fathul Wahhab disebutkan 3. Nah, di dalam kitab Al-Anwar ditambahkan tuh rukunnya 1 ada 4. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkannya hanya 2. Di dalam Fathul Qarib ada 3. Jadi beda-beda tapi intinya sama. Sama seperti rukun sholat. Rukun sholat bermacam-macam, ada yang menyebutkan 13, 17, 19 dan lain sebagainya. Tapi pada intinya sama saja. Adapun yang keempat di dalam kitab Al-Anwar, nanti yang kita bahaskan 3 ya. Nah, ini Al-Fakir tambahkan dulu. Yang keempat di dalam kitab Al-Anwar itu adalah qabiliyatul waqti lis-shaumi. Adalah diterimanya waktu untuk puasa. Itu rukun yang keempat. Tapi tidak dimasukkan ya. Karena itu termasuk kalau di ulama kita ada yang menyebutkannya syarat. Arkanuhu salasatun, adapun rukun-rukun saum yakni arkanus saumi salasatun itu ada 4. Wa abbara, dan mengibaratkan anha tentang rukun-rukun al-aslu di dalam asalnya bisyuruti dengan syarat. Asal itu kalau disebutkan di dalam kitab Fathul Wahhab al-aslu, maka yang dimaksud adalah kitab Minhajut Thalibin. Karena kitab Manhajut Tulab sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya Manhajut Tulab adalah ringkasan dari kitab Minhajut Thalibin. Dan sebagaimana yang telah dibahas bahwasanya mukhtasar itu bukan hanya meringkas. Tugasnya mukhtasar diantaranya 1.
mengganti lafadznya. 2, mengurangi hal-hal yang memang tidak perlu. 3, menambah pendapat yang menurut mukhtasir gitu ya, itu adalah pendapat mu'tamad. Maka dari itu disebutkan di dalam asalnya, yakni di dalam kitab Minhajut Thalibin, dikatakan bahwasanya beberapa yang disebutkan di dalam rukun-rukun puasa ini disebutkan sebagai syarat. Nanti kita baca ya, Minhajut Thalibin di akhir saja ya. Fatasmiyati, dan adapun penamaan kulaha bagi rukun-rukun arkanan sebagai rukun-rukun kanadhairihil atiyah fi ghairil haji wal umrah. Itu nanti sampai akhir kitab itu sama ya, rukunnya mau di haji mau di umrah. Seperti itu. Tapi nanti di haji dan di umrah ada tafsilnya ya, ada wajib haji dan lain sebagainya. Min ziyadati, dan itu adalah tambahan dari ziyadati, tambahan dariku. Tambahan dariku maksudnya tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Adapun rukun pertama dari rukun puasa adalah niatun, adalah niat likuli yaumin, bagi setiap harinya. Kagoirihi, sama seperti ibadah-ibadah minal ibadati, dari ibadah-ibadah lainnya. Wa tasri'u bi'tibari kulli yaumin min ziyadati, adapun penjelasan tentang setiap hari itu adalah dari tambahanku. Kalau Al-Fakir sebutkan tambahanku, itu adalah tambahnya Syekh Zakaria itu ya. Wa yajibu, dan wajib li fardihi, bagi puasa wajib walau nadhran, meskipun bentuknya puasa nazar, au qodoan, atau puasa qodo, au kafaratan, atau puasa kafarat. Puasa wajib ada 4 ikhwah. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qodo, puasa kafarat, ada 4. Dan termasuk juga au kanan nawi sobiyan, atau juga si yang berniat itu adalah anak kecil. Wajib bagi puasa, bagi mereka, wajib bagi puasa wajib bagi puasa wajib. Kita permudah. Diharuskan bagi puasa-puasa yang wajib, itu tabyituha, niat puasa itu di malam hari. Ingat ikhwah, puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Termasuk yang harus meniatkan di malam hari meskipun puasanya puasa sunnah adalah anak kecil. Kenapa demikian? Lita'allumi, untuk belajarnya dia. Di situ ya. Jadi kalau ditanya, loh, kok anak kecil dimasukkan? Untuk belajar. Meskipun nanti di beberapa kitab disebutkan meskipun puasanya puasa sunnah, anak kecil tetap bukan dipaksa ya, ditekankan untuk belajar niat puasa itu di malam hari. Adapun puasa sunnah bagi kita orang dewasa nanti ada pembahasan. Kemudian walau min awalil laili, ini garis bawahi, ini pendapat yang mu'tamad. Al-Fakir sampai titik baru nanti Al-Fakir berikan ta'lik ya. Sampai titik baru Al-Fakir berikan ta'lik. Ini ta'liknya ada banyak. Walau min awalil laili, meskipun dari awal malam. Niat itu boleh dimulai dari awal malam. Kan awal malam sejak terbenamnya matahari secara penuh. Ya ini habis maghrib. Masuk maghrib itu udah termasuk malam. Jadi niat puasa Ramadan atau niat puasa ya wajib yang lainnya itu boleh diniatkan sejak maghrib. Li khabari, karena ada suatu riwayat man lam yubayyitis siyama. Kenapa disebut yubayyit? Misalkan ada yang nanya, ikhwah. Ini dulu guru Al-Fakir, Syekh Muhammad Al-Farabi, Syekh Muhammad bin Asmar Al-Farabi. Beliau guru Al-Fakir dalam bidang qiraat, tajwid, dan ilmu Al-Quran ya. Beliau itu waktu di pondok, itu bingung dengan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagaimana kita tahu bahwasanya fiil itu tidak bisa kasroh. Ingat, fiil itu tidak bisa kasroh. Tapi di dalam hadis itu man yuridillah, kok dibaca yuridillah gitu. Kok yuridin gitu ya, yurid kok bisa kasroh?
Coba di ikhwah ada yang tahu jawabannya? Boleh raise hand. Kenapa kok bisa dibaca man yuridillah? Dan termasuk di hadis ini. Man lam yubayyitis siyama. Abata yubitu. Kenapa di sini sebut man lam yubayyitis siyama? Kita intermezzo dikit ya, ikhwah. Sambil al-fakir istirahat sebentar. Kenapa bisa dibaca kasrah? Nah, ini di ilmu tajwid juga ada ya. Ada yang tahu? Boleh raise hand, boleh japri al-fakir. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan, mabit itu nginep ya, Pak. Abata yubi itu artinya menginapkan. Ya awalnya jazm, tapi kenapa dibaca man lam yubayyitis siyama? Awalnya jazm. Kenapa jazm? Karena ada amil jawazim. Siapa? Ini lam itu. Tapi kalau dibaca man lam yubayyitis siyama, sama seperti man yuridillah. Kalau yuridibillah itu jazmnya karena jazm syarat ya. Mannya man syarat. Man yuridillah. Barang siapa yang menginginkan. Tapi kalau di sini jazmnya sebab lam ya. Jazmnya sebab lam. Harkat paling ringan itu kasroh. Iya, betul. Harkat paling ringan itu kasroh, betul. Ini kalau dalam kaidah itu kaidah ada namanya nama kitabnya Ad-Dawabit. Nah, di situ ada tentang ilmu qiraat. Kenapa bisa dibaca kasroh? Karena ini ada yang jawab. Karena di kaidah disebutkan apabila ada lafaz berakhiran sukun dan setelahnya huruf hidup, maka harokat yang paling sesuai adalah harokat kasroh. Itu adalah pendapat yang masyhur, tapi tidak semua. Contohnya huruf min. Min kan nunnya kasroh kan? Nunnya sukun kan? Min hurufnya sukun kan? Ketemu sama misalkan al-masjidu. Dibacanya bukan minil masjidi, tapi minal. Nah, jadi tidak semua kasroh. Tapi itu yang masyhur. Hampir semua kata jika huruf sukun bertemu dengan huruf sukun, ingat kaidahnya ikhwah. Ini sambil belajar ilmu tajwid juga, ilmu bahasa juga ya. Namanya iltiqa'u sakinain. Namanya iltiqa'u sakinain. Di dalam ilmu tajwid kita itu ada iltiqa'u sakinain. Nah, sambil nih, ini alhamdulillah nih, nyambung dikit nih ikhwah. Kalau kita jadi imam taraweh, hati-hati. Kalau kita jadi imam tarawih, hati-hati kalau bacanya tabrak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bacanya baca wasol, kaidahnya kaidah waqaf. Salah. Contohnya di surat Al-Ikhlas. Kalau ada ustadz yang bacanya gini, Qul huwallahu ahad Allahus samad, itu kurang tepat. Yang tepatnya gimana? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada ni-nya. Kenapa kok ada ni-nya? Karena iltiqa'us sakinain. Nah, kenapa di sini fi'il bisa kasroh? Karena iltiqa'us sakinain. Yubayyit taknya sukun, asyam itu di situ ada alif lam ya. Nah, alif lam di situ adalah huruf sukun. Seperti itu ya, Kwa ya. Itu sedikit. Nanti pembahasan tentang taraweh semoga kita bisa lakukan kalau sudah selesai ya. Al-Fakir belum sempat ya mengkaji khusus tentang kitab tarawih. Insya Allah nanti kita bahas. Dan beberapa permasalahan. Tapi itu pernah kita rekam kalau nggak salah di kajian Fathul Qorib. Nanti didengarkan saja itu di dalam kitab Fathul Qorib. Barang siapa yang tidak menginapkan asyama maf'ul bih. Ing puasa. Qoblal fajri sebelum munculnya fajar, sebelum fajar. Fala siyama lahu maka tidak ada puasa baginya.
lamnya lam linafil jins. Maka tidak ada puasa baginya. Maka mafhumnya apa? Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqahnya, kalau kita mafhum muwafaqahnya ya, muwafaqah itu yang sesuai dengan teks. Kalau kita tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Itu mafhum muwafaqah. Adapun mafhum mukhalafahnya adalah apabila kita meniatkan puasa di malam hari, maka puasanya sah. Begitu ikhwah. Jadi puasa itu wajib diniatkan di malam hari. Sebab hadis ini. Hadisnya hadis riwayat siapa? Nah ini dia kenapa Al-Fakir pilih kitab Fathul Wahhab. Karena kitab Fathul Wahhab pengarangnya juga ahli hadis. Di pertemuan pertama sudah Al-Fakir sebutkan. Beliau ini adalah seorang mu'ammar. Seorang musnid. Nah, beliau juga ngumpulin hadis. Beliau juga ngerti hadis. Maka beliau tuliskan di sini rawahu ad-Daraqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni wa ghairuhu dan ulama yang lainnya wa sahhahu dan mensahihkan hadis tersebut. Malam yubayyit. Kalau dipisah man lam yubayyit as-siyama ya. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni dan selainnya dan beliau mensahihkannya. Ini ad-Daraqutni dan ulama lainnya. Apakah hadis ini termasuk sebagai puasa secara mutlak, puasa wajib dan puasa sunnah? Maka beliau menjelaskan. Wa huwa mahmulun alal fardi, dan ini hadis dibawa. Dibawa itu maksudnya hanya untuk begitu ya. Dibawa alal fardi kepada puasa wajib saja. Bikorinati, korina sebenarnya susah menerjemahkan. Tapi paling enak korinah itu diterjemahkannya indikasi. Bikorinati khabari Aisyah al-ati. Sebab adanya indikasi, ada dukungan. Nah di sini maknanya ada dukungan juga bisa masuk ya korinah. Kalau belajar balaghah korinah itu sering disebutkan. Bikorinati khabari Aisyah. Sebab ada indikasi, ada dukungan dari hadis dari riwayat Aisyah yang akan datang radhiyallahu anha. Hadis ini memang disebutkan puasa secara mutlak. Tapi kenapa ulama kita, ulama Syafi'i membawa hadis ini hanya untuk puasa wajib? Kenapa? Nah, maka kata Syekh Zakir Al-Ansari, tenang dulu karena nanti ada hadis yang menjelaskan tentang puasa sunnah. Begitu, santai aja. Wa ta'inuhu, dan juga wajib mentainnya. Yang pertama tabyid, yang kedua ta'in. Yang pertama tabyid, yang kedua ta'in. Wa ta'inuhu ay al-fardi, yakni mentain ke si puasa fardu tersebut. Bukan kefarduannya. Bedakan antara kefarduannya dengan puasa wajibnya, puasa fardu. Itu beda. Maka di dalam sholat yang wajib itu 3. Fi'liyahnya, fardiyahnya, dan sholatnya, ta'innya. Usolli, fardo, zuhri. 3 itu. Tapi dalam puasa only 2, hanya 2. Tabyid sama ta'in. Selesai. Tidak ada fardiyahnya. Tidak perlu disebutkan nawaitu sauma godin anari fahdi syahri. Fardonya itu nggak perlu disebutin, nggak wajib. Karena yang namanya puasa Ramadan udah pasti wajib. Begitu kata ulama kita. Adapun sholat, ya sholat nanti pembahasannya panjang. Silahkan baca di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairumi, di situ pembahasannya. Tapi Al-Fakir baca Hasyiah Jamal ya, disebutkan. Kenapa kok di sholat disebut harus ada fardiyah, di puasa tidak ada fardiyah, begitu ya. Karena kalau zuhur itu banyak jenisnya. Nanti ada zuhurnya itu, ya ada kan gak wajib. Ya ada sunnah. Zuhur juga ada rawatibnya. Seperti itu. Itu garis ini ya. Ta'inu ay al-fardi, ta'inul fardi. Qala fil majmu', berkata di dalam majmu'. Ingat, Al-Fakir ulang lagi. Apabila dimutlakan al-majmu', maka ini maksud adalah kitab al-majmu' syarah al-muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Beliau berkata, wa yang bagi dan hendaknya istiratu ta'in, mensyaratkan ta'in. Ta'in bahasa Indonesianya enaknya apa ya?
Ta'yin itu masdar dari kata ayyana yu'ayyinu. Bentuk taf'il itu adalah bentuk masdar dari pola fa'ala yufa'il. Kayak takbir. Takbir itu kabbara yukabbiru takbir. Halala yuhallilu tahlil. Hammada yuhammidu tahmid. Begitu ya. Jadi tahlil itu asalnya dari halala yuhallilu. Ta'yin itu oke, penentuan. Bagus. Syukron. Ta'yin itu penentuan ya. Maka disyaratkan, ditentukan fis saumi, di dalam puasa, ar-ratib. Ar-ratib maknanya yang wajib. Sama seperti juga ratib itu bukan wajib ya. Ratib itu nah ini dia. Di dalam kitab Asya Jamal disebutkan as-saumur ratib wa huwa ma lahu waqtun aw sababun. Jadi puasa ratib itu adalah puasa yang memiliki waktu ataupun sebab. Adapun yang memiliki waktu, beliau mengatakan seperti puasa Arafah. Adapun yang memiliki sebab seperti puasa istisqa. Nah itu ada sebabnya. Puasa istisqa itu sunnah, sebab ada sebab. Ada sebabnya, yakni minta hujan ya. Itu puasa istisqa. Apa puasa ratib? Ka Arafata, seperti puasa Arafah, wa Asyura, dan puasa Asyura. Kenapa dibaca Arafata bukan Arafati? Karena mamnu minas sarfi ya. Arafat. Nanti mamnu minar sorfi ini panjang pembahasannya ke niat puasa. Nah, alhamdulillah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah Al-Fakir sudah buat kitab tentang pembahasan niat puasa. Jadi nggak perlu panjang lebar, nanti Al-Fakir tinggal kirim. Nawaitu soma godin ada ifar syahri Ramadona apa Ramadoni. Nah gitu. Cuman Ramadoni aja berantem. Masya Allah. Udah paling aman nawaitu soma godin an ada ifar di syahri Ramadan. Hadis sanati. Terus yang nanya Ramadan apa Ramadoni? Terserah, yang penting Ramadan aja dah. Disukuni nama saya. Katanya begitu. Wa Asyura, puasa Asyura, wa ayyamil bidhi, puasa ayyamul bid, wa sitatin min Syawalin. Dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, karawatibis sholati, sama seperti salat-salat rawatib. Nah, puasa-puasa yang disebutkan itu hendaknya disebutkan di ta'yin. Saya berniat puasa Arafah besok. Saya berniat puasa Asyura. Gitu, yang ada sebab, yang ada waktunya. Sama seperti salat-salat rawatib. Salat rawatib nggak bisa kita jadikan mutlak. Saya berniat salat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar. Itu nggak termasuk rawatib jadinya. Yang namanya rawatib harus ditakyin juga. Saya berniat sholat sunnah zuhur 2 rakaat. Nah, boleh disebutkan nanti qobliyah. Saya berniat sholat sunnah qobliyah zuhur. Seperti atau ba'diyah. Disebutkan juga qobliyah ba'diyahnya. Kecuali subuh dan asar. Subuh dan asar nggak ada ba'diyahnya ya. Wa ujibu, dan dijawab. Aku jawab. Bi anna sauma, karena sesungguhnya puasa fil ayyamil madhkura, pada hari-hari yang telah disebutkan itu, munsharifun ilaiha, itu sudah masuk ya kepada ke puasa-puasa atau ke ibadah-ibadah yang lain. Nah, di sini dijelaskan lau nawa, maka andai kata nawa, berniat siapa seseorang bihi, dengan salah satu puasa tersebut, misal puasa Arafah, bertepatan gitu ya, goiroha, dengan puasa yang lain. Misalkan puasa Arafah pas banget di hari Senin, sholat Aidon, maka dapat juga pahalanya dua-duanya. Cukup niatin, kalau puasa sunnah sebenarnya boleh dua-duanya ya. Saya berniat puasa sunnah sekalian Senin, itu boleh. Tapi kalau kodo nggak perlu. Lagi kodo nih, pas banget besok hari Senin, nggak perlu disebutin puasa sunnahnya. Cukup sebutkan saya berniat puasa kodo esok hari. Kodo Ramadan esok hari. Insya Allah pahalanya dapat. Sholat Aidon katahiyatil masjid. Karena seperti sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid, langsung sholat sunnah qobliyah zuhur tanpa tahiyatul masjid. Apakah dapat pahala tahiyatul masjid? Insya Allah dapat. Li'annal maksudah, karena yang dimaksud itu adalah wujubus shaumin fiha, kewajiban puasa di dalamnya. Itu pembahasan puasa, puasa-puasa wajib tadi. Ini siapa ya? Sebentar ya.
Afan, ada yang menelpon tadi. Kita lanjutkan. Watasi udan sah an-niyatu niat wa in ata, meskipun datang bimunafin dengan ada sesuatu yang membatalkan puasa tersebut li saumi, bagi puasa. Jamaah seperti orang berjima awistaqo'a, atau sengaja muntah. Jadi ada orang habis isya udah niat puasa, ya Allah nawaitu soma godin an ada ifar di syahri Ramadan hadis sanatillah ta'ala. Udah niat ya, saya berniat puasa Ramadan esok hari ya Allah. Ternyata di malam itu dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, misalkan berjima, suami istri hubungan badan. Nggak niat lagi tuh dia. Sah nggak puasanya? Sah. Tidak menggugurkan niatnya. Au nama, atau tidur, awin koto nahu haidin, atau terputus misalkan haid. Bukan nifasin seperti ini, ba'da lailan, setelah niat lailan di malam hari, watamma fihi, dan selesai itu fihi di dalam haidnya, fi suratil inqita, di dalam pembahasan terputus, aktaruhu, lebih banyaknya, ayat nahwul haidi, haidnya. Lagi masih haid, ini pembahasan nanti begini ya, lagi haid niat puasa begitu, itu bisa sah. Lagi haid nih niat puasa, ini ada seorang si fulanah gitu ya, lagi haid, dia tahu nih sebelum subuh dia mau mandi, tapi dia niatnya itu udah dari isya. Sah nggak? Sah. Kalau dia itu jazimah. Kalau dia itu kuat niatnya. Kalau dia tahu berhentinya, kalau berhentinya nanti sebelum subuh. Gitu. Au qadrul adati, atau masaknya itu semasa kebiasaan. La yajibu tajdiduha, maka tidak perlu memperbaharui niat. Jadi nggak perlu memperbaharui niat. Habis niat tidur. Nah, pas sahur perlu nggak niat lagi? Tidak perlu memperbaharui niat. Li adami munafati syai'in min dzalika laha, karena tidak ada sesuatu apapun yang mencegah min dzalika, dari hal-hal yang disebutkan tadi, laha, bagi si niat. Wali anna dzahira, karena sesungguhnya yang zahir fi suratil inqita, di dalam afan ikhwah. Apa nih Pak, putus-putus. Misalkan Al-Fakir ulangi, fa illam yatimma laha ma dzukira lam yasiha samuha li annaha lam tajzim biniyah. Kalau misalkan ada seorang perempuan yang darahnya belum selesai, terus dia mau niat puasa besok, tapi dia nggak ajeg, dia nggak tahu kapan berhenti darah, nggak ajeg dia niatnya, maka nggak sah puasanya kalau begitu. Li annaha lam tajzim biniyah, karena dia nggak paten niatnya itu. Walam tabni ala aslin, dan tidak terbangun ala aslin, di dalam dasarnya. Wa ta'biri, dan adapun takbirku, yakni takbirnya Syekh Zakir Al-Ansari, bimunafin, dengan munafin, a'ammu, itu lebih masyhur. Munafin itu sesuatu yang mencegah ya. A'ammu itu lebih umum min takbirhi, daripada takbirnya Imam An-Nawawi, bil akli wal jima'i, daripada makan dan jima, wa nahwin min ziyadati, dan yang lainnya itu adalah termasuk tambahanku. Tapi di sini sekarang kita takliknya ya, takliknya lumayan banyak. Di dalam kitab Hasyiah Jamal dan Hasyiah Al-Wujudumi disebutkan lau qarana, sebentar, ini dulu satu. Niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Ini penting. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Jadi kalau ada orang nawaitu, tapi hatinya tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Karena niat tempatnya di dalam hati. Tapi insya Allah ya, orang yang udah ngomong gitu harusnya sih dia udah niat dalam hati. Tapi yang jadi masalah adalah sholat. Sholat itu niatnya pas takbir, bukan sebelum sholat. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu hanya talafuz biniat, itu hanya untuk membantu. Ya, itu bukan niat, itu hanya untuk membantu, ikhwan. Jadi niat itu dalam hati. Wudu, nawaitul wudu'a ilurofil hadasil.
disebutkan. Itu bukan niat. Itu namanya at-talaffuz bin niat. Melafazkan niat. Untuk apa? Untuk membantu hati kita. Niatnya di mana? Wudu itu niatnya ketika membasuh wajah. Tangan membasuh wajah, hati berniat wudu. Sholat niatnya di mana? Sholat niatnya tangan diangkat, mulut bertakbir, hati berniat. Puasa niatnya di mana? Puasa nggak bisa bareng sama terbit fajar ya. Puasa niatnya di malam hari. Nah kalau puasa lebih enak deh dibanding dengan wudu dan sholat. Wudu harus di muka, sholat harus di takbiratul ihram. Itu penting ya. Dan ingat, takbiratul ihram wajib terdengar, bukan dalam hati. Masih banyak orang sholat takbiratul ihram dalam hati, sholatnya tidak sah. Ya, takbiratul ihram wajib terdengar oleh diri sendiri. Takbiratul ihram dalam hati tidak sah sholatnya. Itu tempatnya, ingat, niat itu mahalluha al-qalb. Fala takfi bil lisani, maka tidak sah niat itu bil lisani dengan lisan qat'an sama sekali. Kama la yushtaratu, sebagaimana tidak disyaratkan at-talaffuzu melafazkan biha yakni bin niyah, dan tidak disyaratkan, tidak diharuskan melafazkan niat qat'an sama sekali. Sama sekali nggak disyaratkan. Hanya sunnah. Kemudian ada pembahasan tentang niat. Lau sahara liyasuma, barang siapa yang melaksanakan sahur untuk puasa, au syariba lidafil atoshi, atau minum untuk menghilangkan rasa dahaga anhu dari puasa, naharon di siang harinya nanti, awim tan aminal akli, atau dia tidak makan, awis syurbi ataupun minum, awil jima'i atau jima, khaufat tulu'il fajri, takut terbitnya matahari, karena niatan itu adalah niat. Tapi ada qaidnya. In khotor saumu bibalihi, kalau terbesit di dalam hatinya, di dalam benaknya, bibalihi, di dalam hatinya as-saum, puasa. Bisifatihi syar'iyah, dengan sifat-sifat syar'iyahnya yang nanti yang sudah kita bahas. Tabiat ta'in. Jadi kalau ada orang nih sahur, dia emang di malam harinya nggak niat puasa ya, tapi dia sahur di bulan Ramadan, dia lupa niat. Kalau tarawih kan biasanya kita baca bareng-bareng. Ini dia lupa. Mungkin dia nggak tarawih lagi. Dia lupa. Tapi dia sahur. Pas makan sahur, dia itu dalam hatinya terbesit kalau dia itu makan sahur itu untuk puasa besok Ramadan gitu. Terbesit. Maka itu niat, itu termasuk niat tuh. Ingat koidnya. Harus terbesit niat. Itu ikhwan. Harus terbesitnya. Kalau cuma makan doang, makan biar kenyang, tapi tidak terbesit niat, itu bukan niat puasa, nggak sah puasanya. Tapi wajib imsak tuh orang kayak begitu. Imsak tuh bukan imsak bahasa Indonesia ya. Imsak itu imsak bahasa Arab. Imsak bahasa Arab itu maksudnya menahan diri. Jadi nanti ada orang yang wajib imsak tuh. Orang yang allati yajibu ta'arudulaha finiyah di tadammuni kulli min pas disaum. Pokoknya kalau lupa berniat di malam hari, tapi dia sahur, tapi dia melakukan sesuatu yang supaya tidak membatalkan puasa di malam harinya, khawatir terbit fajar, pokoknya terbesit di dalam hatinya buat puasa besok. Saya minum biar nanti besok pas puasa kuat. Nah itu kan udah niat tuh, gitu, puasa Ramadan. Tapi dengan ta'in dan tabiat ya, disebutkan Ramadannya juga, gitu. Terbesit juga di situ. Niatus saumi, sah niat puasa bil qalbi, dengan hati, walau fis sholati, meskipun sedang dalam keadaan sholat. Lagi sholat isya, lagi sholat taraweh, kepikiran besok puasa Ramadan besok, dalam hati, itu sah. Kama fil majmu', sebagaimana di dalam kitab majmu' syarah al-muhazzab. Sampai sini bisa dipahami ya ikhwah ya. Bentar, takliknya masih banyak. Terus, ini bagian pertama juga banyak ya tentang niat. Insya Allah kita selesaikan ya
agak malam enggak apa-apa ya, ikhwah ya. Kalau udah ada agak yang capek, kabarkan. Satu orang jadi kuat juga nanti selesai, insyaallah. Hasyal Jamal. Lau qoronaha, andai kata berbarengan al-fajru fajar dengan niat, apabila niat barengan sama fajar, barengan banget nih, lam yasiha, maka puasanya tidak sah. Jadi nggak boleh barengan. Masuk subuh dibarengin niat, baru niat, nggak sah puasanya. Pokoknya niat puasa harus di malam hari, dimulai dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Nggak boleh niatnya itu sebelum maghrib atau sesudah subuh atau barengan sama subuh. Nggak sah. Wa kadzalau syakka halaniyah, demikian juga andai kata ada orang yang ragu-ragu halaniyah ketika lagi niat. Ini itu udah terbitnya fajar, hal tolak al fajru aula, udah terbit fajar atau belum. Kalau orang ragu-ragu pas lagi niat, itu nih puasanya nggak sah. Bi khilafi ma law syakka ba'daha, kecuali kalau orang ragu-ragu setelah melaksanakan niat. Udah niat tapi ragu-ragu. Saya niat itu tadi sebelum fajar apa sesudah fajar ya? Hal tolak al fajru aula fatasihu, maka kalau begitu sah. Bedakan, kalau yang pertama dia ragunya pas niat. Kalau ragunya pas niat, lagi niat nih, ini saya niat sebelum fajar apa sesudah fajar ya? Fajar tuh subuh. Ini saya niat sebelum subuh apa sesudah subuh ya? Apa barengan? Nah kalau begitu nggak sah puasanya. Tapi kalau udah niat, kita udah niat, kemudian masuk subuh. Kan saya udah niat. Tapi niatnya sesudah subuh apa sebelum subuh ya tadi? Nah kalau begitu sah. Nanti kaidah-kaidahnya ada di sini. Tapi ingat ya, al yakinu la yazalu bisyak. Jadi kalau ragu-ragu gini, yakinin aja, nggak usah ambil yang ragu. Nanti jadi was-was. Ya, jadi penyakit was-was. Yakinin. Saya yakin saya udah niat dari awal. Nah, fungsi dari melafazkan niat itu untuk menghilangkan begini. Usolli misalkan. Itu untuk menghilangkan. Misal, nah, wa itu sauma godin an ada ifar di syahri ila akhirih. Jadi pas ragu, saya udah niat belum ya? Oh iya, kan tadi semalam abis taraweh saya udah niat. Nah begitu, udah talafuz. Itu fungsinya talafuz. Walau syaka, andai kata ragu-ragu ba'dal gurubi, setelah terbenam matahari, fi niyatis saumi qablahu. Ketika niat pada niat puasa qablahu, sebelumnya lam yu'athir, itu mah enggak ada dampaknya, puasanya sah. Jadi udah terbenam, dia mikir dah, semalam saya niat nggak ya? Itu mah nggak usah dipikirin ya, karena puasa udah selesai, udah sah itu. Walau syaka, andai kata ragu-ragu al-kanat qoblal fajri aula, dia itu ragu puasa niatnya itu sebelum subuh atau sesudahnya. Au syaka naharan, atau dia ragu-ragu di siang hari. Hal nawalailan aula, atau dia itu niat puasa di malam hari atau enggak. Intadzakara fi ima, andai kata dia ingat fi ima di dalam keduanya, walau ba'da zamanin tawilin, meskipun di zaman yang panjang, innaha waqa'at lailan, maka itu semua terjadi di malam hari, ajza, maka itu sah. Wa illa fala, kalau misalkan tidak terjadinya di malam hari, maka tidak sah. Pokoknya kalau ragu, yakinin kalau kita sudah niat di malam hari. Gitu. Diyakinkan. Talik lagi. Wa wadi'un anna mahalla idza qallada. Oh ini ikhwah. Tentang niat 30 hari. Pernah dengar kan? Aku berniat puasa Ramadan full 30 hari. Apakah itu mencukupi? Jawabannya di dalam mazhab kita tidak. Itu mencukupi hanya di dalam mazhab Imam Malik. Dan juga ada pendapatnya di dalam mazhab Abu Hanifah. Di dalam mazhab Syafi'i, satu niat satu malam untuk satu puasa. Tidak bisa diniatkan 30 hari, 29. Tidak bisa. Tapi dalam kitab I'anah nanti itu dihukumi sunnah ya. Tapi tidak menjadikan itu sebagai sahnya puasa yang lain. Puasa sahnya cuma di awal doang tuh, hari pertama aja. Bagaimana bisa sah? Apa syaratnya? Di sini sebutkan bahwa dihun anna mahallahu idza qallada, itu bisa sah kalau kita memang taklidnya ke Imam Malik. Wa illa kana mutalabisan bi ibadatin fasidah. Kalau begitu ya kita sama aja mengamalkan ibadah itu ibadah yang rusak, campur baur.
Fi'tiqadihi dalam keyakinannya wa huwa haramun itu haram, intaha Birmawi. Walau min awalil lail. Nah, niat itu boleh meskipun di awal malam. Radda ala do'if. Ucapan musonif itu membantah atas pendapat yang do'if. Al-qail bahwasanya ada yang berpendapat bi annahu yashtaratu iqa'uha minan nisf. Bahwasanya niat itu harus terjadi di pertengahan malam. Begitu. Jadi nggak boleh habis maghrib itu nggak boleh. Harus di pertengahan malam. Nah, itu pendapat yang doif. Pendapat yang mu'tamad itu boleh, niat puasa itu boleh. Semenjak habis maghrib udah boleh berniat. Karena itu min awalil laili ya, termasuk awal lail. As-saumi rotib, saum rotib sudah kita bahas adalah wahuwa malahu waktun aw sababun, puasa yang memiliki waktu dan sebab atau sebab. Alhasilu dan adapun kesimpulannya anna sauma bahwasanya puasa anna saumal fardhi bahwasanya puasa wajib iku la yajibu tidak wajib fihi di dalamnya ila syai'ani kecuali dua perkara. Mafhum mukhalafahnya puasa wajib itu yang wajib cuma dua. At-tabyid itu yang pertama adalah tabyid, harus menginapkan niatnya. Wa ta'inu dan juga ta'yin harus disebutkan puasanya jenisnya apa. Lal fardiyata, bukan kefarduannya nggak usah disebutin. Alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad. Wa inna sauman nafli adapun sesungguhnya puasa sunnah ar-ratibi puasa sunnah yang rotib yang tadi sudah kita sebutkan yajibu fi ta'yin itu wajib ta'yin, nggak usah tabyid. Puasa sunnah itu cukup ta'yin yang rotib. Lihusuli sawab untuk mendapatkan pahalanya. La sihah bukan kesohihannya. Sahnya masah, puasa sunnah masah. Karena asal puasa itu hukumnya sunnah. Sah. Tapi kalau nggak diniatkan, udah tahu besok Arafah, dia cuma bilang saya berniat puasa besok. Tidak ditakyin, maka puasanya sah. Dapat pahala puasa sunnah aja tuh. Tapi puasa Arafahnya tidak karena tidak takyin. Bimunafin lisaumi. Tadi kita bahas bahwasanya kalau sudah berniat, kemudian datang perkara yang membatalkan puasa, maka niatnya tidak batal ya. Di malam hari habis Isya udah niat, saya berniat puasa Ramadan esok hari lillahi ta'ala. Dan setelah berniat ternyata dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalkan jima, dia berhubungan badan, atau dia tidur, atau dia makan. Apakah perlu memperbaharui niat? Tidak wajib memperbaharui niat. Nah, keluar dari pembahasan dari sesuatu yang mencegah puasa adalah bikhilafil munafi liniyah. Adalah sesuatu yang membatalkan niat. Fa innahu yadurru, karena kalau kita melakukan sesuatu yang membatalkan niat, maka itu bisa membatalkan niat. Maka harus memperbaharui niat. Qala Az-Zarkashi, berkata Al-Imam Az-Zarkashi, launawa, andai kata seseorang berniat rafadhan niyah untuk menggugurkan, menghilangkan niat, mengusir niat. Jadi begini, ada orang niat puasa ikhwan di malam hari. Saya berniat puasa Ramadan esok hari. Terus tapi di malam harinya lagi dia bilang, nggak jadi deh, besok nggak jadi puasa. Dia udah niatin tuh, dia membatalkan puasa, membatalkan niatnya. Begitu. Dia batalkan niatnya. Qablal fajri, sebelum fajar, wajaba tajdiduha, maka wajib dia memperbaharui niatnya. Bila khilafin, tanpa adanya perbedaan pendapat. Kultu ini Al-Fakir sendiri ya. Ini ucapan Al-Fakir sendiri nih. Hadza qablal fajri khilafan naharon. Ini adalah pembahasan ini adalah sebelum fajar. Adapun di siang hari itu puasanya nggak batal. Ada orang di siang hari, ikhwan. Di siang hari lagi puasa, pengen batal, pokoknya sampai rumah aku pengen batal. Tapi sampai rumah tidur, nggak jadi batal. Apakah puasanya batal? Tidak batal, tetap sah. Beda sama sholat. Kalau lagi sholat dalam hati pengen batal ah. Meskipun nggak jadi ngebatalin, jadi batal itu. Gitu. Kalau puasa enggak. Ada orang udah capek banget nih kerja, aduh ya Allah capek mata. Pokoknya sampai rumah
Pokoknya harus minum es teh, pokoknya pengen batal, udahlah nggak apa-apa, batal aja. Udah niatin batal, ini di siang hari ya, batal aja. Sampai rumah nggak jadi, ternyata semangat lagi, maka tidak batal puasanya. Kalau di malam hari tadi itu harus tajdid dunia, harus diperbaharui niatnya. Taklik selanjutnya, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama. Oh, ini tentang niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan itu sudah Al-Fakir bahas. Al-Fakir kirim di grup ya. Al-Fakir Al-Fakir kirim di grup kitabnya. Nah, itu dia. Di grup Al-Fakir sudah kirim judul kitabnya itu, bikin Al-Fakir sendiri ya. I'rab niyatis saumi Ramadana. I'rab niat-niat puasa Ramadan. Jadi ngeliat i'rabnya tuh. Ramadana Ramadoni, kaidah-kaidahnya ada di situ. Ya. Jadi enggak perlu Al-Fakir jelaskan nanti. Ramadana Ramadoni udah enggak perlu dijelasin. Ada di kajian Kasifatu saja kalau nggak salah. Jadi didengarkan saja rekamannya. Kalau di kitab Fathul Ab Ramadoni nanti nawaitu sama Godin an ada isfar di syahri Ramadoni hadhihi sanati. Itu ya. Kalau di dalam kitab ini. Kemudian Syawal falau asbalam. Oke, sudah. Oke, kita lanjut lagi. Masuk lagi ke kitabnya. Watasihuniyah. Al-Fakir bacakan dulu ya. Mungkin sampai sini ya, Pak ya. Sampai sini aja nanti. Qala rahimallahu ta'ala watasihuniyatu linaflin qabla zawalin faqad dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah zata yaumin faqala hal indakum syai'un qalat la qala fa inni idzan asumu qalat wa dakhala alayya yawman akhara faqala a indakum syai'un qultu na'am qala idzan uftiru wa in kuntu faradtu as-sauma rawu ad-Darqutni wal Baihaqi wa qala isnadu sahihun wa fi riwayatin lil awwali wa qala isnadu sahihun hal indakum min godain wa huwa bi fathil ghain ismun lima yuqalu qabla zawali wal asya'u ismun lima yuqalu ba'dahu illam yasbiqaha munafin li saumi ka aklin wa jima'in wa kufrin wa haidin wa nifasin wa jununin fala yasihu saumu wa kamaluha ay aniyati. Kenapa aniyati? Karena ay maksudnya wa kamalun niyati gitu ya. Wa kamaluha ay aniyati fi ramadhana an yanwiya. Itu di syarahnya disebutnya ay. Salah, yang betul an. Ya, yang betul an diperbaiki, yang ada kitabnya diperbaiki. Karena di matanya juga an. Fi ramadhana an yanwiya sauma godin an ada ifar di ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala bi idafati ramadhana wa dzalika litatamayyaza an adadiha qala fi raudhah dimutakan raudhati raudhatu talibin fi raudhati ka asliha. Dan ini asliha ini maksudnya nanti masuk ke kitab yang di raudhah itu mukhtasar ya, sama seperti asalnya kitabnya Imam Ghazali. Walafdul godi ustuhira fi kalamihim fi tafsir ta'ini wa huwa fil haqiqati laisa min haddi ta'ini wa inna ma waqa'a dzalika min nadharihim ila tabyiti wa bima taqarrara ulima annahu la tajibu niyatul godi walal ada'i walal idafati ila Allah ta'ala walal fardiyati walas sanati wa huwa kadzalika fi ghairi niyatil fardiyah wa fiha ala ma sahahahu fil majmu'i taba'an lil aktsarina lakinna muqtada kalamil asli war raudati ka asliha anha tajibu kama fis shalah wa farraqa fil majmi' baina bi anna sama ramadana minal balighi la yaqa'u illa fardan bi khilafis salati fa innal mu'adata naflun wa fi kalamun dzakartuhu ma jawabi fi syarhi raud.
Rodot tulab. Dan sah niat kita masuk. Watasihu dan sah niat linaflin bagi puasa sunnah qabla zawalin sebelum zawal. Zawal itu adalah ketika matahari ya waktu zuhur lah ya. Zawal itu waktu zuhur. Jadi puasa sunnah itu boleh niatnya sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Ada si Zaid baru pulang dari masjid. Sampai rumah nggak ada makanan. Pulangnya jam 7 misalkan, dia habis dari masjid, kemudian sholat duha dan lain sebagainya, kajian dan sebagainya, sampai rumah nggak ada makanan. Si Zaid belum makan apa-apa. Ya udah kata si Zaid jam 7 pagi, saya niat, saya puasa sunnah aja deh. Puasanya sah nggak? Puasanya sah karena sunnah. Dalilnya mana? Oke, dalilnya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mendatangi Aisyah zata yaumin pada suatu hari. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai', ada makanan atau tidak ada sesuatu? Qalat, Aisyah berkata, la, nggak ada makanan. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, fa inni idan asum, maka ya udah hari ini aku puasa, kata Rasulullah begitu. Ini termasuk adab suami istri. Jangan marah-marah ya. Tuh Rasulullah lihat. Ketika pulang ke rumah, nanya ke istrinya. Ya, emang Rasulullah hidupnya sederhana. Bahkan bisa disebutkan miskin begitu ya. Baca nanti Syama'il Muhammadiyah. Semoga nanti bulan puasa kita bisa baca kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Masya Allah. Semoga ya Allah. Pulang ke rumah, nanya ke istri. Ada makanan tidak? Tidak ada. Supaya tidak menyakiti hati istri juga gitu ya. Bayangkan mikirnya jauh. Mikirnya sampai jauh. Beliau mengatakan, ya kalau bahasa kitanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Apakah ada makanan? Aisyah menjawab tidak ada. Radhiyallahu anha. Apakah Rasulullah hanya bilang ya udah nggak apa-apa? Kan ya Al-Fakir kalau jadi perempuan juga ya udah nggak apa-apa. Itu kan nyes juga ya, ya. Ya Allah, nggak bisa makan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Kalau bahasa kitanya, udah nggak apa-apa. Orang hari ini saya puasa kok, gitu ya, Wah. Hari ini saya puasa. Menjaga. Qalat, kemudian Aisyah berkata, jangan begini ya. Pulang ke rumah ada makanan atau enggak, marah-marah. Kalau mohon maaf ya, kalau kecewa gitu kan manusiawi, tapi jangan marah-marah ya. Kayak ya Allah. Ya Allah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jawab aja. Ya memang ya jangan temperamen ya. Nanti mungkin yang merasa temperamen gitu, ikut kajian Ayyuhal Walad ya. Meskipun bentar lagi hatam. Nanti atau denger rekamannya aja. Insya Allah di situ ada treatment, ada treatmentnya tuh bagi mereka yang temperamental. Jangan temperamental ya, jangan gampang marah. Marah manusiawi, gampang marah kurang ajar. Atau marah itu manusiawi. Tapi kalau marah terus amuk-amukan tantrum itu udah jadi hewani, jadi hewani. Udah jadi seperti hewan, buas jadi buas. Nauzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa dakhala alayya yauman akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masuk juga. Masuk itu maksudnya datang ke Aisyah ya. Dakhala maknanya banyak. Tapi di sini itu maksudnya mendatangi ya. Bukan mendatangi berhubungan badan, datang aja, hadoro, datang. Masuk itu masuk ke rumah. Di hari yang lain faqala a'indakum syai', ada sesuatu kata Nabi. Kenapa disebutkan kum di sini? Sebagaimana disyarah disebutkan indakum syai' jama'a dhamiraha li ta'zim, itu untuk menghormati. Jadi kum assalamualaikum meskipun satu orang itu untuk ta'zim, li ta'zim. Gitu juga di dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Lah kok kami? Kalau ditanya, lah kok kami?
Kan Allah satu kok kami. Nah, disebutkan di sini nahnu itu li ta'zim. Bukan berarti kami itu banyak, tapi li ta'zim. Seperti itu. Sama seperti lagi ceramah ya, Pak. Berdirinya saya di sini, ada juga yang berdirinya kami di sini. Gitu. Itu li ta'zim, untuk menghormati. Assalamualaikum juga sama. Tapi di sini ada yang raise hand. Yang tanyakan dulu, Ikhwah. Tapi kita lanjut ya sebentar. Yang hendak bertanya boleh japri, boleh raise hand ya, Ikhwah ya. Kita lanjutkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bertanya lagi, indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Gitu. Qultu, aku katakan, kata Sayyidah Aisyah, na'am ada. Qala idzan uftiru wa in kuntu faradtu as-saum. Kata Rasulullah, ya aku nggak puasa kok gitu. Tapi bahasanya uftiru, maksudnya Rasulullah membatalkan. Ini juga adab ya, bayangkan. Bagi yang belum nikah bayangin aja dulu. Termasuk Al-Fakir ya. Pulang ke rumah lagi udah niat puasa nih. Niat puasa sunnah. Pulang ke rumah istri, wah istri habis sholat subuh masak enak. Wah pokoknya udah apa berpikir pokoknya suami pulang dari masjid makan gitu. Habis subuh tuh makan. Udah seneng banget. Pulang ke rumah nih si suami, si istrinya, surprise nih makanan kesukaan kamu udah aku bikin dengan resep terbaik. Terus kita bilang, ya aku puasa hari ini. Itu gedek nggak ya kalau begitu? Puasanya puasa sunnah lagi. Begitu. Nah maka dibatalkan saja. Ingat kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi orang yang ahlul qawaid gitu ya. Apa-apa pakai qawaid. Batalin puasanya. Begitu juga kalau kita diundang. Kita lagi puasa sunnah diundang disuruh makan. Batalkan puasanya. Makan. Begitu. Kecuali kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Maka dari itu bagi istri wajib. Kalau puasa sunnah wajib izin ke suami. Karena hajat ke suami lebih besar ya. Bahkan bisa haram loh ya. Puasa sunnah tanpa izin suami bisa haram. Itu ada di kitab Fathul Alam, ada itu. Kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari juga. Seperti itu Pak. Rawahu Ad-Darqutni, hadis diriwayatkan Imam Ad-Darqutni wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi waqala, dan beliau berkata ini Imam Baihaqi, isnaduhu sahihun, istanadnya sahih, wa fi riwayatil awal, dan di dalam riwayat yang awal waqala isnaduha sahih, sanadnya juga sahih. Ada juga riwayat al indakum min godain, adakah makanan goda itu disebutkan wahwa bi fathil ghain, goda dengan difathahkan go-nya. Apa itu goda? Disebutkan goda itu adalah ismun lima yukalu qabla zawali. Adalah nama bagi sesuatu yang dimakan sebelum tergelincirnya matahari. Bahasa kitanya sarapan. Goda itu adalah makanan sarapan sampai sebelum siang begitu ya. Pokoknya batasnya sampai sebelum zuhur matahari tergelincir. Wal asya'u, dan adapun asya ismun lima yukalu ba'dahu, adalah makanan yang dimakan setelah masuk zuhur. Makan sore, makan siang, jam 1, jam 2 makan siang, makan sore, makan malam disebutnya asya. Adapun gida bifatil, ini di syarahnya ya. Adapun gida di kasrokan itu makanan kapan aja disebutnya gida. Seperti itu.
Illam yasbiqha munafin. Nah, yang sunnah ini itu bisa sah selama ini qaidnya. Syaratnya selama belum terjadi sesuatu yang membatalkan lisaumi untuk puasa. Jadi kalau ada orang habis subuh, ini orang belum niat puasa sunnah nih. Habis subuh minum air, minum glek-glek. Balik ke rumah dari masjid, balik ke rumah, nanya ke istrinya. Ada nasi enggak? Ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Terus kata suaminya, ya udah deh, hari ini aku puasa. Ya enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena udah minum. Karena sudah minum. Seperti itu. Dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Begitu. Kaaklin seperti makan wajimain, seperti jima wa kufrin dan seperti kafir, wahaidin haid wa nifasin, nifas wa jununin, gila. Falayasihus saumu, maka tidak sah puasa kalau dia melakukan hal-hal yang tersebut. Wa kamaluha, dan adapun sempurnanya ai aniyati, sempurnanya niat fi Ramadan, di dalam puasa Ramadan, anyanwiya, hendaknya berniat seseorang sauma godin, puasa besok, an ada ifar di Ramadani hadhihi sanati, Ramadani hadhihi sanati. Kenapa Ramadani? Ingat ikhwah, isim alam kalau misalkan ini mamnu minas sorfi itu bisa jadi kasroh kalau dia diidofahkan gitu ya. Fardi Ramadan itu kan mudhof ilaih. Nah, Ramadannya dimudhof lagi kepada hadhihi. Nah, tapi ini nanti nalur nih, nanti ada pembahasan ulama. Dibaca tuh kitabnya I'lam. Wah, ini bagus banget nih pertanyaannya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa sunnah sang istri di tempat yang jauh dari suami harus juga izin. Tidak perlu izin. Karena di dalam hadisnya disebutkan apabila idza hadirun, atau idza hadir itu maksudnya ketika suaminya ada di sampingnya. Bahkan ulama menyebutkan kalau di luar kota nggak perlu izin suami. Seperti itu. Pertanyaan bagus. Tidak sempat Al-Fakir jelaskan tadi ya. Karena di dalam hadisnya begitu. Tidak boleh orang puasa sunnah kalau suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Hadir itu ada di dia gitu. Gitu ya. Itu kalau jauh. Oke, Al-Fakir kirim. Nanti Al-Fakir kirim di habis majelis ya. Insya Allah. Linknya nanti Al-Fakir kirim. Kita lanjutkan. Berniat puasa besok hari untuk menjalankan kefarduan puasa Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala. Bi'idofati Ramadan, dengan mengidofakan Ramadan, wadzalika, dan demikian itu litatamayyaza, untuk membedakan adadadiha dengan puasa yang lainnya. Qala fi Raudhah, berkata di dalam kitab Ar-Raudhah, yani Raudhut Talibin, ka asliha, seperti kitab aslinya, walafdul ghadi, dan adapun lafaz ghad ushtuhira fi kalamihim, itu dimasyhurkan di dalam ucapan ulama-ulama fi tafsir ta'in, dalam menjelaskan penentuan. Godod itu penentuannya di penjelasan ta'in ya. Wa fil haqiqati laisa min haddit ta'in, padahal kalau secara hakikat dia itu bukan batasan untuk ta'in. Wa innama, dan sesungguhnya wa qadzalika min nadharim ila tabyid, karena sesungguhnya hal itu ditambahin god itu besok ya. Itu menurut pandangan para ulama itu sebagai tabyid gitu. Karena tabyid tandanya besok gitu. Ya, itu untuk tabyid, untuk ini mah tabyid gitu. Saya nyebutin besok tuh karena saya niatnya itu di malam hari begitu. Wa bima taqarrara ulima anahu la tajibu niyatul ghadi fa'ilnya. Dan sebagaimana kalau kita sudah diulang-ulang, sudah kita mengetahui gitu ya. Kan udah ketahuan puasa mah besok. Ulima diketahui annahu, sesungguhnya la tajibu niyatul ghadi, tidak wajib menyebutkan niat puasa besok. Walal adai, juga tidak wajib. Walal adai, kenapa adai? Maksudnya wala niyatul adai gitu ya. Walal adai juga tidak perlu menyebutkan ada, tidak perlu meniatkan ada, walal idofati ilallahi ta'ala, dan tidak wajib meniatkan idofah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walal fardiyah, dan kefarduan di dalam puasa juga tidak perlu disebutkan, beda sama sholat.
Walasanah, dan juga tahunnya tidak perlu disebutkan. Maka cukup menyebutkan nawaitu sauma Ramadan. Selesai. Tabiat ta'in, selesai. Tapi jangan pelit-pelit atau niatnya pelit banget. Niat sebutinnya semuanya. Nawaitu sauma godin ila akhir sebutin. Niat kok pelit. Jangan pelit niat mah. Wa huwa kadzalikan, dan itu adalah demikian fi ghairi niatil fardiyah. Di selain niat kefarduannya, wa fiha dan fiha di dalam niat ala masahau fil majmu'i, di pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' taba'an lil aktarina, mengikuti pendapat banyak ulama. Kalau kita buka kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu banyak sekali ulama-ulama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya. Lakinna muqtadal kalami al-asli war raudati, adapun yang terkandung di dalam ucapan al-asal, ingat al-asal kitab apa ikhwah? Al-asal adalah kitab Minhajut Thalibin. Jangan lupa. Adapun yang terkandung di dalam kitab Minhajut Thalibin dan di kitab Ar-Rudha ka asliha, seperti di dalam aslinya. Asliha ini Al-Fakir agak lupa ya, bentar. Rawdatul Thalibin itu mukhtasornya kitabnya Imam Ghazali. Cuman Al-Fakir apakah wajiz ya? Apa yang kabir, bentar. Ya Allah. Oh, Al-Aziz. Bukan Imam Ghazali. Nah, kalau Al-Aziz itu Fathul. Jadi Rawdatul Thalibin itu adalah ringkasan dari kitab Fathul Aziz, karya Imam Abdul Qasim ya. Nah, kalau disebutkan Al-Aziz, disebutkan ka asliha, itu masuknya ke sana gitu. Itu kebiasaan mukhtasar berarti ya. Annaha tajibu, bahwasanya menyebutkan kefarduan itu wajib kama fi shalah, sama seperti salat. Nah, ini adalah khilaf, perbedaan pendapat. Tapi ingat yang disahihkan itu sama seperti di Majmu'. Nah, itu nanti ada tambahan ilmu tuh ikhwah. Apabila Imam An-Nawawi pendapatnya bertabrakan di kitab-kitabnya, begitu ya. Apabila pendapat Imam An-Nawawi bertabrakan, kalau pendapat Imam An-Nawawi, jadi Imam Nawawi sendiri ya, bertabrakan, maka mana yang diutamakan? Nah, dengarkan baik-baik, wah. Dicatat ya. Ya mungkin ini udah pada tahu juga sebenarnya. Satu, yang paling mu'tamad ucapan Imam An-Nawawi, yang paling rojih pendapat Imam Nawawi, itu kitab tahqiq namanya. Satu, kitab tahqiq. Satu, kitab tahqiq. Tulis ya, satu, kitab tahqiq. Tapi sayangnya kitab tahqiq belum selesai. Kitab tahqiq belum selesai. Nggak menyeluruh fikihnya. Imam Nawawi meninggal ya, wafat sebelum menyelesaikan. Yang kedua, kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, makanya nanti Majmu' ini diutamakan nih oleh Syekh Zakaria Ansori. Yang kedua, Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Yang ketiga, kitab Tankih. Yang keempat, kitab Rawdatul Thalibin. Yang kelima, kitab Minhajut Thalibin. Begitu ya. Yang keenam, kitab Fatawa. Yang ketujuh, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj. Yang kedelapan, kitab Tasihut Tanbih. Yang kesembilan adalah kitab Nukat. Nah, itu urutannya. Tahqiq ini yang sering dikaji ya. Itu kan Majmu', Raudhah, Minhaj kan. Nah, yang paling kuat itu ya Majmu'. Tahqiq, Majmu', Tankih, Raudhah, Minhaj, Al-Fatawa, Al-Minhaj. Al-Minhaj itu maksudnya bukan Minhaj Thalibin ya. Syarah Muslim. Ulama itu kalau memutlakan nggak ada yang mau mengatakan minhaj ya, menyebutkannya Syarah Sahih Muslim gitu. Meskipun nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj.
Nah, begitu ya, ya. Jadi memang ada khilaf nih dari Imam An-Nawawi sendiri. Wa farraqa fil majmu'i bainahuma bi anna sama ramadhana minal balighi. Dan di dalam kitab Majmu' itu Imam Nawawi membedakan antara sholat dengan puasa. Bi anna sauma, bahwasanya puasa itu, puasa Ramadan minal balighi. Itu termasuk yang udah balik. Balik itu maksudnya udah nggak perlu disebutin wajibnya karena emang wajib. Nggak ada puasa sunnah Ramadan, nggak ada. Kalau zuhur, kalau sholat zuhur ada sunnahnya, sunnah zuhur. Ada zuhur, ada sunnahnya. Tapi kalau Ramadan itu la yaqbalu ghairaha. Ramadan itu atau la taqbalu ya, karena Ramadan itu tidak menerima puasa lainnya. Nggak nerima dia. Dia cuma nerima puasa Ramadan doang. Gaya-gayaan di Ramadan puasa Senin Kamis. Nggak bisa seperti itu. Minal bagi la yaqau illa fardun. Tidak akan terjadi puasa Ramadan kecuali puasanya wajib. Bi khilafis sholati, beda dengan sholat. Fa innal mu'adata, karena kebiasaan sholat, banyaknya sholat itu naflun, itu sunnah. Dan sholat-sholat yang diulang juga itu sunnah, mu'adah. Wafihi, dan di dalamnya kalamun zakartuhu ma'a jawabi fi syari raudhah. Fi syari raud, bukan raudhah. Dan jawabannya itu sudah di penjelasannya sudah beliau jawab di syarah, di dalam syarah Ar-Raud. Selesai di pembahasan kitabnya, sekarang ta'liqnya ya. Kita cuma sampai sini ya, nggak selesai ternyata. Soma bitaharin, belum sampai kita ke pembahasan soma bitaharin. Falau naqasa syahru alladhi somahu, ini juga belum. Wa ila qadahu alal jadid, ini juga belum. Alatain udah. Nah ini dia. Di dalam kitab ini Hasyi al-Bajuri, falau asbaha walam yanwi sauman, andai kata sampai pagi ini orang belum berniat puasa. Udah pagi belum puasa. Nah di pagi harinya tamad mado, dia kumur-kumur walam yubalik, tapi kumur-kumurnya biasa aja. Kumur-kumur biasa aja. Ingat, kumur-kumur ketika puasa tidak makruh. Kumur-kumur ketika puasa masih sunnah. Yang makruh itu istinsyak. Istinsyak itu masukin air ke hidung. Itu makruh. Adapun kumur-kumur tetap sunnah meskipun lagi puasa. Ingat, malam yubalik, selama tidak berlebihan. Apabila di pagi hari seseorang belum berniat puasa, kemudian dia kumur-kumur walam yubalik, dan kumur-kumurnya biasa aja, nggak berlebihan, fasabaqa ma'ul madmadoti, kemudian ternyata airnya ketelan sendiri, nggak sengaja. Ingat catatannya, kumur-kumurnya biasa aja. Kemudian airnya tertelan sendiri, bukan ditelan sengaja. Ini nggak sengaja. Ila jaufi, masuk ke tenggorokan, maksudnya ketelan. Tsumma tahu mata tawu'i, kemudian dia niat puasa sunnah. Soha, sah puasanya. Beda kalau orang misalkan kumur-kumurnya balik sampai di gitu-gituin, balik ketelan, nggak sah tuh puasanya. Bahkan kalau untuk bebersih najis katanya boleh, lebih boleh, mubalaghah boleh, karena memang kalau membersihkan najis harus mubalaghah, harus berlebihan. Baik, selesai majlis di malam hari ini, ikhwah. Selesai majlis di malam hari ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum diakhiri, jikalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, dipersilahkan ya, ikhwah. Ini ada tafsir sedikit, ikhwah. Kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu yang di Minhajut Thalibin ya. Pakai bacakan sedikit. Faslan fi arkani shaumi an-niyatu syartun li shaumi. Nah, ini dia. Niat itu syaratnya puasa. Nah, sebagaimana yang disebutkan Syekh Zakaria Al-Ansori, Imam An-Nawawi itu menyebutkan sebagai syarat. Nah,
Ingat tugasnya mukhtasir gitu ya. Mukhtasir. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran fahuwa mukhtasirun wa dzaka mukhtasarun. Artinya mukhtasir tuh orang yang meringkas ya, mukhtasir. Jarang-jarang ngedenger ya mukhtasir. Nah, mukhtasir ini Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan Imam Nawawi memang menggunakan syarat. Maka dari itu Syekh Zakaria Al-Ansari menggantinya termasuk rukun. Wa yushtaratu li fardhi tabyid, dan disyaratkan untuk untuk puasa wajib itu tabyid, menginapkan puasanya. Wasahi, dan yang sahih annahu la yushtaratu, bahwasanya puasa itu tidak wajib diniatkan anisful akhir, di nisful akhir minal laili, di malam hari. Wa annahu la yaduru aqlu wal jima'u ba'daha, dan sesungguhnya tidak jadi masalah, tidak bahaya makan dan berjima setelah berniat, udah kita bahas. Wa annahu la yajibu tajdidu idza nama tsumma tanabbaha, dan sesungguhnya tidak wajib memperbaharui niat apabila dia tidur kemudian dia sadar, dia nggak perlu ngulang. Wa yasihu, dan sah an-naflu, puasa, dan sah puasa sunnah biniatin, dengan niat qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, yakni sebelum zuhur. Wa kadza ba'dahu fi qaulin, demikian juga dalam suatu pendapat yang lemah di dalam mazhab kita, itu setelah zawal pun tetap sah. Tapi itu pendapat lemah. Wa sahihu, dan yang sahih istiratu husuli syarti shaumi min awalin nahar. Itu harus syarat-syarat puasa itu yang tadi ya, tidak membatalkan puasanya dari awal nahar. Awal nahar itu berarti subuh. Wa yajibu, dan wajib ta'inu, menentukan fil fardi, di dalam puasa wajib. Wa kamaluhu fi Ramadan, dan adapun sempurnanya puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan, adalah an yanwiya, hendaknya berniat sauma godin an ada fardi Ramadan hadhihi sanati Ramadani hadis sanati ta'ala. Wa fil ada'i wal fardiyah wal idofa ilallahi ta'ala al khilaf al madhkur fi shalah. Adapun ada fardiyah idofa itu adalah ada pendapat yang beda pendapat yang sudah disebutkan di dalam pembahasan sholat. Wasahyu annahu la yushtaratu ta'yinus sanah, dan yang sahih tidak perlu disebutkan sanahnya. Itu istilah yang ada di Minhajut Thalibin. Ringkas, lebih ringkas lagi. Seperti itu. Tapi bisa dipahami ikhwah sebelum kita akhiri? Nanti kalau kelewat kecepatan, kalau ini kecepatan saja kita menghabiskan waktu cukup banyak. Mungkin karena tambahannya juga tadi banyak ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa murojaah, dan yang paling penting adalah buah dari ilmu itu, yakni diamalkan. Gitu ya. Samratul ilm wal amal. Buah dari ilmu itu amalnya, amal bihi. Sebagaimana dalam kitab Iqtidol Ilmi al Amala. Nah, gitu. Itu kitab untuk penyemangat kita. Setelah belajar, yuk bersama-sama kita amalkan. Kita saling ingatkan, kita saling mengamalkan. Hadza akhiru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tidak ada presensinya ya. Tapi boleh deh insyaallah nanti Al-Fakir buat kitab ini pun belum Al-Fakir bikin ya, Husnul Bayan. Kalau Husnul Bayan ada ijazahnya insyaallah. Kalau kita Fathul Hab enggak ada karena cuma puasa aja. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.